Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan salam sehat untuk kita semua. Bahagia sekali pada kesempatan ini saya dapat berjumpa dengan teman-teman di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana menaklukkan tantangan dengan design thinking. Teman-teman sekalian, dalam kehidupan ini kita selalu menghadapi berbagai masalah. Bahkan sejak kita kecil, di mana pada saat itu kita sendiri belum mengetahui arti dari kata masalah, tapi kita sudah pernah mengalaminya. Bahkan kita mampu mengatasi masalah tersebut. Masalah memang tidak pernah sepi dari kehidupan kita. Masalah selalu datang dalam berbagai bentuk tanpa memandang perbedaan agama, usia, jenis kelamin, status, maupun jenis pekerjaan kita. Masalah pada hakikatnya merupakan sebuah tantangan yang harus kita hadapi dan kita selesaikan. Masalah itu bisa datang dari keluarga, masalah pekerjaan, atau masalah tentang percintaan. Masalah-masalah ini merupakan tantangan dan kita tidak boleh lari dari yang namanya masalah. Sebagai contoh, masalah di bidang pekerjaan yang biasa dihadapi oleh seorang guru seperti saya pribadi. Bagi saya, masalah antara saya dan siswa ketika berada di dalam suatu lingkungan belajar merupakan sebuah pertarungan. Pertarungan yang saya maksudkan di sini adalah tentang bagaimana kita memenangkan hati dan pikiran siswa. Pertarungan di sini adalah pertarungan bagaimana kita menarik minat dan perhatian mereka terhadap apa yang akan kita ajarkan. Tapi kadang-kadang apa yang kita harapkan selalu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Artinya, realita tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kita. Bahkan kita sering mengalami yang namanya kegagalan. Bapak Ibu, masalah tentunya bukan hanya di bidang pendidikan. Teman-teman yang bekerja di berbagai bidang tentunya juga menghadapi masalah dalam hal pekerjaan. Dalam hal kita menghadapi masalah, tentu kita sering mengalami yang namanya kegagalan. 1 kali, 2 kali, bahkan kita mengalaminya berkali-kali. Lalu, bagaimana ketika kita mengalami kegagalan secara terus-menerus? Apakah kita harus pasrah dengan keadaan? Kemudian kita bertindak apa adanya? Kita menyerah? Lalu kita menjadi putus asa? Tentu itu bukanlah hal yang kita harapkan. Menghadapi masalah, tentu kita harus berubah. Setiap menemui kegagalan, kita harus berpikir bagaimana agar kegagalan itu tidak menghampiri kita lagi. Untuk dapat berubah, tentu kita harus melakukan yang namanya inovasi. Inovasi yang berawal dari diri kita sendiri. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang harus kita ubah? Secara garis besar, ada 2 hal yang harus kita ubah. Yang pertama adalah mengubah mindset. Dan yang keduanya adalah mengubah passion. Mindset adalah tentang bagaimana kita mengubah cara berpikir sehingga cara kita berpikir tersebut dapat mempengaruhi pola dan tingkah laku kita. Sementara passion itu sendiri adalah sesuatu yang membuat kita tidak pernah merasa bosan. Bapak Ibu dan teman-teman, bagaimana kita melakukan perubahan mindset? Cara yang dapat kita lakukan ada 5. Yang pertama adalah dengan menggunakan teknik afirmasi. Kemudian yang kedua, dengan mendengarkan nasihat tokoh yang kita kagumi. Yang ketiga adalah menggunakan teknik EFT
atau emotional freedom technique. Dan yang terakhir adalah dengan mengontrol emosi. Bagaimana metode afirmasi dalam mengubah mindset? Caranya adalah dengan mengulang-ulang kalimat, kemudian kalimat tersebut akan merubah pola dan tingkah laku kita. Sebagai contoh, misalnya ketika masih di rumah, sebelum berangkat kerja, kita membuat sebuah kalimat yang positif, yaitu misalnya saya harus sabar. Saya akan mengajar dengan suasana menyenangkan. Hari ini pembelajaran akan berjalan dengan efektif dan efisien. Kita ulang-ulang terus kalimat tersebut sehingga nanti kalimat itu akan mengubah cara berpikir dan bertingkah laku kita. Misalnya tadi, sebelum berangkat kita mengulang-ulang kalimat, saya harus sabar, saya harus sabar. Sepanjang perjalanan kalimat tersebut kita ulang-ulang, saya harus sabar, saya harus sabar. Nah, ketika kita sudah sampai di dalam kelas, karena pikiran itu sudah tertanam di dalam, kalimat itu sudah tertanam di dalam pikiran kita, maka dengan sendirinya ketika kita akan bertingkah laku, kita selalu ingat, oh iya, kita harus sabar. Jadi seperti itu. Kemudian cara yang berikutnya adalah dengan mendengarkan nasihat para tokoh. Nah, di sini kita bisa mendatangi misalnya ulama atau bapak kiai, atau misalnya kepala desa untuk dimintai nasihat, atau bisa saja kita mendatangi artis yang ada di dekat lingkungan tempat tinggal kita. Yang jelas, nasihat yang ingin kita minta kepada mereka tentunya adalah nasihat yang baik. Kemudian, metode yang berikutnya adalah hipnotis. Untuk metode hipnotis, tentu tidak semua orang mampu melakukannya sendiri. Oleh karena itu, untuk menggunakan metode ini, kita perlu mendatangi seseorang yang memiliki keahlian di bidang menghipnotis orang lain. Tapi hati-hati, ketika kita mendatangi seorang yang mampu menghipnotis kita harus mengenal baik orang tersebut terlebih dahulu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian metode yang berikutnya adalah EFT atau Emotional Freedom Technique. Nah, metode ini merupakan penggabungan antara metode afirmasi dan tapping. Maksudnya seperti ini. Ketika kita menggunakan metode EFT, ketika kita menanamkan kalimat-kalimat baik di dalam pemikiran kita, itu disertai dengan tapping. Tapping itu adalah menepuk-nepuk bagian dari anggota tubuh kita. Sebagai contoh tadi, ketika kita mengulang-ulang kalimat bahwa kita harus sabar, biasanya kita tanpa sengaja kita melakukan kegiatan tapping, yaitu menepuk-nepuk, misalnya menepuk bahu, menepuk lengan bagian atas, atau kita menepuk bagian depan dari dada kita, atau kadang-kadang kita juga menepuk bagian paha atas kita. Jadi sambil mengucapkan kalimat saya harus sabar, saya harus sabar, saya harus sabar, sabar, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Itu yang dimaksud dengan metode EFT. Kemudian yang terakhir adalah metode mengontrol emosi. Nah, ini merupakan hal yang agak susah karena yang namanya emosi kadang-kadang kita sering lepas kontrol. Apalagi ketika kita menghadapi pekerjaan yang cukup menekan kita untuk segera diselesaikan, atau pekerjaan yang sedang lagi banyak-banyaknya dan harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Sebagai seorang guru, kita juga sering merasa terbebani dengan tingkah laku peserta didik. Kadang-kadang mereka bertingkah laku tidak tertib di dalam kelas, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan sehingga memancing emosi kita. Nah, sebagai seorang guru, tadi kita harus mengubah mindset. Artinya kita harus berlaku sabar. Kalau kemarin kita sering mudah terbawa emosi, maka mulai hari ini kita harus sabar. Jadi kita bisa gunakan metode seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, mengubah mindset dan posture pada dasarnya adalah kita harus mengubah cara kita mendesain pikiran. Nah, mengubah kembali cara kita
berpikir atau mendesain kembali cara kita berpikir, itulah yang disebut dengan design thinking. Dalam bahasa Indonesia, design thinking artinya berpikir desain. Jadi, untuk mampu berpikir desain, terutama bagaimana kita menaklukkan tantangan menggunakan design thinking, materinya secara lengkap bisa Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dapatkan di channel Ekoji Channel Academy, atau silakan terus ikuti siaran televisi ini, atau Bapak Ibu bisa juga membeli buku yang sudah saya tulis bersama-sama dengan Profesor Eko Indrajit berjudul Design Thinking Membangun Generasi Emas dengan Konsep Merdeka Belajar. Demikian materi saya pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.